Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat irodah, inayah dan hidayah Allah, berjumpa lagi di Aspas Channel. Aspas doakan semoga pemirsa beserta keluarga sehat walafiat, dijauhkan dari segala musibah, istiqomah melaksanakan ibadah, dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tamu tema hari ini adalah berdoalah sebelum membeli buku. Pemirsa, keutamaan seorang yang berilmu atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris Nabi, dan para Nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya berarti dia telah mengambil keberuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Inilah salah satu hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Ada juga hadis yang menerangkan bahwa Allah akan memudahkan jalan menuju surga bagi seseorang yang menuntut ilmu. Para malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka kepadanya karena ridha. Demikian pula seorang yang alim, seorang yang berilmu, dia akan dimohonkan ampunan oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahkan sampai ikan hiu yang di dalam air. Ada satu lagi hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, serta penduduk langit dan bumi, sampai-sampai semut yang ada di lubangnya dan ikan-ikan, semuanya mendoakan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Siapakah di antara kita yang tidak merindukan kedudukan ini? Allah, para malaikat, penduduk langit sampai ikan dan semut mendoakan orang yang mengajarkan atau mencontohkan kebaikan kepada manusia. Maka sangat layak apabila kita berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan posisi ini. Tidak ada jaminan semut, ikan, burung, dan makhluk Allah lainnya akan mendoakan pejabat, orang kaya, jenderal, ataupun selebritis, kecuali mereka yang dengan kekayaan atau posisinya ikhlas menyebarkan kebaikan. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Tidak mungkin bagi kita untuk mengajarkan kebaikan apabila kita tidak memiliki ilmu. Untuk itu, kita harus terus memohon pertolongan kepada Allah. Kita tidak mungkin bisa mengenal kebenaran jika tidak ditolong oleh Zat yang menciptakan bumi dan langit ini. Ilmu tidak bisa masuk ke dalam hati kecuali kita meminta tolong kepada pencipta setiap hati dan yang membolak-balikkan hati. Tanpa bimbingan darinya, ilmu bisa membuat kita tergelincir. Ketika akan membeli buku, niatkan dan berdoalah kepadanya, ya Allah, Engkau tahu persis setiap penulis buku. Izinkan saya membaca buku yang ditulis oleh orang yang mengenalmu, yang niat dan ikhtiarnya saat menulisnya hanya karenamu. Allah tahu setiap penulis, apa saja niat seseorang saat menulis pasti diketahui oleh Allah. Ada orang yang menulis dengan niat agar para pembacanya mengenal dan cinta kepada Allah. Namun ada pula orang yang menulis karena ingin mendapatkan royalti, pamer ilmu, atau karena ingin terkenal, dihargai dan dikagumi. Penulis semacam ini tidak mau pusing apakah orang yang membacanya nanti jadi makin soleh atau tidak. Sama halnya dengan ceramah. Allah mengetahui niat seseorang ketika berceramah, dan dia pasti tahu kebenaran dan setiap kata-katanya. Allah tahu persis apa yang disembunyikan atau alasan dibalik mengapa dia berceramah.
Apakah dia berceramah karena benar-benar berharap agar orang yang mendengar bisa mengenal Allah dan makin mendekat kepadanya? Atau karena dia ingin memamerkan ilmunya, ingin terkenal, ingin dikagumi, dihargai, dan mengharapkan amplop? Allah pasti tahu. Tentu saja hal ini bukan berarti seseorang penceramah tidak boleh menerima amplop. Kalau memang ada, itu adalah rezeki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, apabila kita tidak berharap tetapi tiba-tiba ada yang memberi, maka terimalah, karena itu dari Allah. Terserah apakah akan digunakan sendiri atau disedekahkan, ini berbeda dengan yang di awal sudah berharap. Pemirsa, setiap orang memiliki ilmu, pengalaman, kelebihan, dan kekurangan. Semua itu bisa menjadi ilmu dan hikmah bagi perubahan diri kita. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Semoga menjadi amal jariah untuk bekal di akhirat kelak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.